Oke, sekarang kita akan mainkan CPU clock-nya E7500 di 2,93 GHz. Kita akan menuju fokus ya. Sebenarnya ini bukan tutorial cara overclock, tapi ya ini ya cara sharing aja ya. Kita sharing aja ya, maksudnya gue yang sharing ya. Kita oke di sini update ya. Nah, max score 2,93, charge ya udah, ini nggak usah pikirin. P41 tapi chipset G41 ya, revisi kali ini A3 ya, BIOS 2009 F1 ya. Oke ya, ini masih di 533 MHz. Kita lihat apa yang akan terjadi, apakah ada perubahan ya. Iya, iya. Oke. Oh iya, gue lupa perkenalkan diri. Nama saya Vicon kan. Oke, kita akan benchmark, bukan benchmark lagi, benchmark terus lu. Oke, sekarang kita akan di sini langsung kita jalankan bench. Nah, kita lihat ini kalau dibandingin sama 8500 di 3,16 GHz. Nah, itu masih kalah, Pak. 470 lawan 530 ya. Kita pakai benchmark ini aja. Susah, Pak. Soalnya pakai sini bench lama ya. Oke, ya cukup kalah. Kita pakainya persen coba. Oke, secara persen kita kalah, 10%. Kita kalah berapa ini? Bodoh lah, pokoknya sekitar ya segitulah, 6% lah kita kalah. Oke, kita harus menghajar ini prosesor ya sampai dia tamat. Oke, kita lihat suhunya ada di ya, ini kita pasang V-core tadi berapa ya, masih di 1 voltan ya. 1 volt, max sampai 1,2. Iya. Tahu ini kipasnya agak pelan, biasanya sih sampai hampir 2900 RPM. Lalu suhunya core 46 ya, masih adem lah. Oke. VGA ya nggak usah penting. Oke, sekarang kita akan masuk ke BIOS biar kita overclock ya. Tadi ingat ya dengan kayak gini ya. Oke, langsung kita ke BIOS. Ini tutup dulu BIOS, restart. Kita akan ke BIOS. Oke, Pak. Waduh, kelihatan saya tapi nggak kelihatan lah ya. Kita agak kesini ya. Ini ada keyboard ya, di sini ada mouse ya. Oke, lalu jadi begini, Pak. Kalau Anda ingin overclock prosesor Anda ya, Anda harus ini tekan del. Ini cukup sekali aja. Kita stop. Masuk, kampret. Malah masuk ini, gue pengen masuk BIOS. Aduh, apakah lama loadnya? Please, jangan lama-lama lah. Saya menunggu ini. Duh. Saya menunggu. Saya tidak mau memotong ini ya. Oke, Pak, jadi ya kalau overclock ini kan ada resikonya tersendiri nih. Misalnya kayak overheat. Sebenarnya ini saya kan pakai stock cooler dari Intel juga. Jadi ya katanya sih agak menghiraukan gitu ya. Ini restart ya, karena suhunya bisa naik banget gitu ya, bisa panas sekali karena ya jalan di atas batas prosesornya ya. Oke, misalnya kalau kalian di rumah punya S7500 juga, Core 2 juga, mungkin kesempatannya untuk sama kayak saya berbeda-beda. Bisa jadi masukin volt segini bisa jalan, ada yang nggak. Oke, sekarang kita sudah masuk BIOSnya 2009. Oke, kita masuk ke MB, Intelligent Tweaker, MIT ya. Oke, sekarang kita sudah mantap. Kita jadi hacker ini ya. Oke, sekarang kita sudah di dalam BIOS. Kita masuk ke MB, Intelligent Tweaker, Intelligent Tweaker. Oke, langsung saja kita CPU host kita overclock CPU clock melewati batas
clock CPU ya, bodo amat. Oke, kita langsung enable ya. Ini pakai enter ya, enter, disable, enter, turun ke bawah, langsung enable. Oke, mungkin tampilan mobile kalian tuh beda-beda. Ada yang seperti ya, yang Asus ini, kalau gue punya, gue Gigabyte punya ya. Ada yang ECS, ECS ya. Oke, kita fine clocknya kita tetap di 11 aja. Jadi gini pak, 11 kali 0,5, 5 kali 10, 555. Bodoh lah berapa. Jadi ya, jadi kita harusnya atur ini aja ya, yang bagian CPU host frekuensi bla 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 320 ya. Oke. Ini ada hitungannya ya. Oke. Jadi 11,5 ya dikali ini. Ya, betul ya. Jadi hasilnya ini ya, begitu ya. Oke, saya yang salah ya, saya bodoh ya. Oke. Kita masukin ini sebenarnya clock yang 3,52 GHz gua nih. Cuman kita akan eksperimen. Kita dari awal pasang 333. Buset lu meledak. Coba kita pasang 1200 ya. Wes, mantap pak, mantap. Meledak lu sekali booting ya. Oke, kita pasang 100 berapa ya? 100 ada di 1,15 GHz. Kita naikin sedikit aja pak. Tadi kan berapa nih? Jadi kalau di disable ya. Kalau di disable tuh 267. Oke, maaf, saya disable ya. Oke, kita naikin ke 268. Nah, naik satu dikit ya, naik satu. Tapi kita nggak atur voltage, karena gini, saya sharing dikit. Jadi pas pertama kali gue pengen pengen coba overclock kan, gue lihat di YouTube, jago sekalian. Ada Kudetek siapa, sekelas aja dengan ya, nggak tahu. Buset pak. Alpha Jonathan, Mas Alpha Jonathan ya. Ya kayak saya sampai ingin sekali overclock ini komputer ya. Oke, akhirnya saya ya main-main sedikit. Oke, kita langsung save. Aduh. F10 di mana? Ini. Kita langsung F10 tuh, save. Kita langsung naikin clock 1. Tanpa merubah voltage. Boom. Apakah bisa booting? Oke, dia mati dulu. Sunyi sekali. Sunyi. Oke, tidak ada sinyal. Apakah bisa tanpa menaikkan voltage? Bisa pak, mantap. Kita akan buktikan. Sebenarnya sih udah bisa ini. Kita berarti udah overclock pak. Oke, kita sudah overclock ya. Hebat kan pak? Kita udah belajar overclock pak. Kita nggak tahu apa-apa aja, cuma naikin CPU host frekuensi aja udah mantap. Ya begitulah. Oke lah, kita sudah ya gitu ya. Oke, ayo dong booting cepat, lama SSD. Saya mau yang kenceng juga. Masih SATA 3 aja lu itu. Gaya-gayaan mau cepet-cepetan. Aduh, kok lama sih. Kita langsung buka CPU, HW monitor dan lain-lain. Kita lihat skornya itu berubah atau tidak. Oke, langsung saja CPU. Lama. Oke, langsung saja kita HW monitor. Langsung saja kita task manager. Kenapa ya kalau di task manager ini clocknya nggak berubah pak? Karena dia mengikuti yang defaultnya. Jadi begini pak. Nah, dia itu masih 2,93 GHz. Tapi kalau di CPU itu harusnya naikkan dikit. 2,48, 29,48. Nah, ini dia 2,93. Nah, naik dikit kan, naik 17 berapa megahertz, sedikit aja puluhan 10 megahertz lah. Oke ya, dia naik sedikit tuh ya. Naik sedikit. Oke, sekarang kita akan laju ke 3 GHz. Cuma naik dikit. Oke lah, kita langsung restart lagi. Kita langsung ke ke 3,1 dulu deh. 3,1 ya. Sebenarnya gue agak bingung nih, hitungan BIOS agak gimana nih, dikurang berapa ini biar hasilnya berapa. Cuma gue males hitungnya ya. Udah, buat ini gue langsung aja ya. Oke, yaitu VGA palsu. Langsung aja delete spam. Oke, langsung ya. Oke, kita langsung naikin ke
ke 270 deh, 270. Kita nggak naikin voltage dulu ya. Oke, langsung 3,10. Apakah kurang greget? Ya, kayaknya kurang greget. Langsung lah 275. Oke, kita nggak mainin apa? Kita nggak mainin apa? Tuh V-core-nya ya, masih di normal tuh. Tuh, normal, current ya. Ya. Normal semua. Kita belum atur ya, langsung saja kita F10. F10. Yes. Oke, enter tadi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, apakah dia bisa berjalan? Halo. Oke, langsung dia menyala. Oke, ya. Yap, apakah bisa? Bisa. Yes. Kita sudah belajar overclocking. Mantap, Pak. Langsung saja, ayo kita mulai. Ayo. Booting yang cepat. Booting kalian lama sekali. Kalau begini sih gue udah seneng banget ya waktu itu ya. Waduh kayak gini dong, senang banget Pak. Saya udah berasa jadi overclocker nih Pak, tanpa liquid cooling lah, liquid cooler, sampai pakai apa sih namanya itu, liquid itu pakai yang itu tubing, bodoh amat. Oke lah, apa sih namanya ya, yang dipakai Mas Alfa Jonathan itu ya, yang ada apa sih uap-uapnya itu. Oke. Saya sendiri aja lupa ya, parah banget ya. Oke, langsung saja ini apa yang monitor, langsung saja ini di task manager. Oke. Oke. Ya. Di sini masih tetap 2,93 GHz ya. Karena di sini task manager itu tidak mendeteksi clock sebenarnya. Jadi kita tutup aja. Oke, langsung saja. Naik 3 GHz. Yes, mantap. 3 GHz. Oke, kita naik 3 GHz. Sekarang kita akan suhu meningkatnya. Suhu 50-an mulai naik sedikit lagi, mulai sedikit aja. Oke, langsung saja kita bench 500. Tadi berapa ya? Padahal tadi 470-an ya. Kita masih kalah tertinggal jauh ini sebenarnya tadi sama ini. Kita langsung sama ini deh. Langsung sama ini. 8500. Kita masih kalah jauh. Cuman sedikit lagi kita akan bantai. Sedikit lagi. Masih 6% lagi. Ini harus berapa persen lagi? Kita harus bantai, Pak. Kita harus bantai. Kita coba stress test CPU, coba kita sabar. Stress test sedikit. Suhunya naik berapa? 60. Saya ini tutup pakai casing ya. Jadi nggak kayak kemarin ya. Saya buka-buka kalau pas ini GTA 5 ya. Nah begitu ya. Oke, baru di tes sebentar. Oke, sudah lumayan lama. Baru bentar juga. Oke, fan-nya sangat santai sekali. 2500 RPM. Masih dingin lah. Udah, kita jangan stress test mulu. Kita langsung saja start lagi. Salah. Gue lihat agak susah nih. Oke. Kita coba lagi. Kita langsung naikin ke 3,2 GHz tanpa merubah clock, tanpa merubah voltage. Oke. Pasti langsung del, spam del. Suara kayak mekanikal ya, padahal tidak ya. Oke, langsung aja. Kita langsung naik ke 280. Oke, 280. Kita tanpa berubah voltage. Kita sedikit aja, Pak. Langsung di F10, langsung yes. Oke. Ya, gitu ya. Seperti itu. Ini ada ini, kita akan siap-siap apa dong? Oke, langsung aja kita nyala. Ayo please. Yes. Jalan lagi tanpa merubah voltage. Oke, kita akan lihat. Tadi clocknya 3,1 3 GHz. Tapi di sininya di BIOSnya malah 3,1, tapi ya saya kurang tahu hitungan di mana. Ya memang saya tidak suka memperhatikan ya. Males juga ngitungnya sebenarnya. Oke, sudah menyala keyboardku. Sebenarnya ini mouse tidak nyala ya. Ya, karena saya matikan ya. Silau ya, Pak. Mouse-nya. Oke, ayo dong SATA 2 SSD SATA 2 WD Greenku.
Apakah kau bisa? Wah, ini video agak panjang sekali ya, karena saya ini ngoceh-ngoceh dan buting-butingnya lama sekali ya. Oke, langsung saja kita CPU sih. Cepetan, waktu kita nggak lama lagi. Oke, langsung saja CPU ID. Oke. Udah, kita nggak usah cek task manager lagi karena task manager itu tidak detect ya. Oke, kaget saya tadi ya. Oke, kita udah dapat 3,79. Tadi 3,0 pas ya. Kayaknya ya. Oke. Tadi kan 533 ya. Ingat gak tadi pertama kali ya? Sekarang kita naik ke 560 SFB. Apa sih F? Bukan, ini DRAM-nya ya. DRAM frekuensi kita naik. Oke. Kalau di DR kan double data rate. Kita kali 2. Berarti apa efektifnya 1000 berapa ya? 1100 MHz ya, begitulah. Oke, ini kita pasangnya di slot 2 ya, begitu. Oke, kita bench naik. Oke, naik 20 pak, kita naik 15. Oke, kita bandingin lagi, tadi kan 500 pas ya pak ya. Oke, wes, kita dikit lagi hajar si E8500 di stok. Yes, dikit lagi kita menghajar di voltage yang sama di 1,2, tapi di sini 1,25 ya. Oke. Suhunya masih ya enteng lah ya. Kita langsung lagi ke restart lagi. Oke, langsung kita restart. Langsung kita bantai ke 3,3 lah. Tadi 3,2 aja nggak nyampe. 3,1 aja tadi nggak nyampe ya. Kita nanti langsung multiplier ke angka 200 berapa ya? Langsung 300 kali ya. Berarti tadi kita sudah belajar sedikit ya pak, overclock ini gimana ya. Kita seperti sudah menaikkan voltage-nya. Oke, kita langsung saja sini naikkan ke 290 dah biar mampus. Oke, kita nggak rubah voltage. Oke, kita nggak rubah voltage sama sekali, masih di daerah normal. Lalu ya kita cuma naikin CPU host frekuensinya aja. Langsung saja kita F10. Langsung saja kita save to CMOS. Oke, please bisa lah. Tapi waktu itu sih gue kayak gini sih, harus atur voltage sih. Pas di 3,3 itulah, kisaran segitulah. Aduh, masih bisa. Keren sekali pak. Apakah ini kan stabil? Oke, waktu gue nggak banyak lagi, gue harus cepat. Oke, ya, di sini ada mouse saya. Anda bosan sekali kan melihat ini terus? Ya begitulah, saya lihat ya ini room tour ya, bukan ya. Oke, tampaknya kamera saya makin jelek. Aduh, banyak noise. Oke, mau ngapain dicariin kamera? Oke, cepatan woi. Oke, kita akan cepat. Oh, sorry ya, saya agak bacot ya. Kita ini emang ngebacot, sharing bacot. Oke. Ayo gua kasih ilmu apa ya di sini ya? Edukasi apa di sini? Edukasi overclock? Bukan ya. Gua nggak kasih edukasi overclock apapun di sini. Oke, kita nggak usah cek task manager, kita langsung lihat clock dan lihat benchmark. Tadi 520 lah kita anggap lah. Oke. 3,2 GHz. Oke, naik ya. Tadi base clock jadi 1,8 base clock. Base clock itu yang mana ya? Wah, saya sendiri bego ya. Oke. Core voltage kok jadi 1,72? Di sini jadi berapa? Sini core voltage 1,2 ya. CPU core V-core ya. Oh, naik sendiri ya. Ya, naik sendiri. Oke. Temperatur sangat aman. Sangat santai sekali pak kipasnya pak. 48 derajat. Dingin sekali. Langsung saja kita ini nggak fokus ya. Ini masih game pas 1. Kita lihat memori kita naik. Tadi 5 berapa ya? Sekarang 580. Oke, ingat ya tadi sekarang 580. Ya begitu. Kita benchmark langsung. Wow. Hasilnya sangat luar biasa pak. Kita sudah mencapai 530. Apakah kita sudah membantai si Core 2 L8500? Sudah. Yeay, kita sudah membantai.
Tapi ya single threadnya ya begitu ya, sedikit lagi ya single threadnya. Kita benchmark lagi. Oh, 540. Wow. Wow, 540. Sudah terbantai, Bung. 8.500 kamu kalah. Pem. Kamu kalah. Tapi single threadnya kita ya masih cupu begitu ya. Oke. Kita pakai versi yang segini, Pak. 1,1,x64. Apalah itu ya. Ya, begini lah, Pak ya. Ya, kita single threadnya masih agak kalah, tapi kita bagian suhu masih di sini 50 derajat, maksimalnya 60 derajat ya, max value ya. Oke. Tadi RPM nya nggak naik, berarti dia santai sekali, Pak. Berarti emang prosesornya dingin sekali, Pak. Langsung kita restart. Sepertinya kita harus ubah voltage. Kenapa ubah voltage? Kenapa? Karena kalau kita tidak ubah voltage, itu bisa menyebabkan yang namanya ketidakstabilan. Sok tahu lo. Kenapa orang naikin voltage? Karena ya di clock segitu mungkin dia butuh daya lebih. Akhirnya kita naikin voltage-nya. Jadi volt kali ampere sama dengan watt. Ya begitu kan? Jadi kita harus naikin wattnya biar dia bisa jalan stabil di clocknya. Oke, karena kita paksain dia. Energi lu berapa? Lu butuh energi berapa? Kalau kita kasihnya dia misalnya kurang sedikit aja, dia bakal kesulitan gitu untuk mencapai jalan terus di situ ya. Oke, langsung aja kita sekarang di 300 ya, berarti 3,45. Aduh, serem banget lah ya, mulai serem. Tapi kita nggak ubah V-core, nggak ubah voltage apa ya. Oke ya, kita langsung aja F10. Apa yang akan terjadi? Let's see. Oke. Aduh, kamera gua akan makin jelek aja deh. Agak bisa puting. Ajaib. Ajaib loh, Pak. Sebelumnya gua nggak pernah bisa tapi gua nggak tahu ini stabil atau enggak ya. Gue sih belum pernah rasain nggak stabil. Gue cuma nonton di YouTube lah. Tapi gue sendiri belum ngerasain stabil nggak stabil ya. Oke. Windows 10. Kenapa nih? Wow, kita sudah belajar overclocking, Pak. Mantap. Apa itu? Error code-nya apa? Please, fokus. Oh, uncorrectable error. Ya sudah. Yes, kita sudah bermain overclock. Yes. Oh, dia langsung booting lagi. Wow, kita sudah belajar overclock. Nah, begitu ya, Pak. Tadi kalau aduh, nggak fokus lu ya. Nah, yes, kita sudah ketemu overclock. Wow, gue ini pertama kali loh ketemu overclock pas di overclock begini ya. Oke, berarti kita harus naikin voltage. Kita naikin ke sedikit-sedikit lah ya. 3. Kita naik asal-asalan aja ya. Ini udah mentok, ini naikin lah. Jadi dia seperti kurang gitu. Kita langsung aja F10. Oke, kita sudah masuk. Sekarang kita akan buka fisik. Waktu kita nggak lama. Waktu kita tidak lama. Saja. Oh, 3,3 GHz ya. Oke, langsung aja kita bench. Lah, kok skor segitu? Oh, suhu naik 60. Iya. Suhu naik 60. Ya begitu. Wow. Kita sudah bantai 8.500. Yes, kita sudah terbantai
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita kita sudah bantai. Yes, kita sudah bantai dengan cara overclock ya. Makasih sudah menonton video ini. Kita sudah overclocking ya. Cuma naikin voltage sedikit aja. Oh iya, kita lihat memori. Di bagian memori ini kita naik 600. Tadi 580 ya. Oke, sekarang di 3,3. Oke, sekarang sih gue pakainya di 3,52 GHz ya. 3,52 GHz ya. Oke, terima kasih sekali Pak telah menonton video ini. Ini sharing overclocking gua. Oke Pak. Dadah.